Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Insan TV, Yufid TV, Niaga TV, dan segenap pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Tema kita terakhir pada pertemuan yang lalu adalah tentang urgensi ngaji Asmaul Husna bagian yang pertama. Saat itu kita bawakan berapa alasan kita harus ngaji Asmaul Husna? 6 alasan. Apa yang pertama? Karena itu adalah ilmu yang paling penting. Yang kedua, itu merupakan kewajiban pertama. Yang ketiga, akan menambah keimanan. Yang keempat, akan lebih mengenal syariat Allah. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Terus yang keenam terakhir, membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Sebagaimana yang telah kita janjikan, hari ini tema kita adalah urgensi ngaji Asmaul Husna bagian yang kedua. InsyaAllah kita akan selesaikan tentang tema ini pada malam hari ini. Kita akan membahas alasan yang ke-7 sampai alasan yang ke-12. Alasan yang ke-7, kenapa kita harus ngaji Asmaul Husna? Karena akan membuat kita lebih tegar menghadapi musibah. Apa? Akan lebih tegar menghadapi musibah. Mari kita akan dengarkan apa yang ditulis oleh penulis buku ini. Nah, iqra. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jalil hafizahullah ta'ala, سابعا في معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد له بها سبحانه ثمرات طيبة في الموقف من المصائب والمكروهات والشدائد. فإذا علم العبد أن ربه عليم حكيم عدل لا يظلم أحدا
رضي وصبر وتيقن أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يبلغها علمه لكنها من مقتضى علم الله تعالى وحكمته فيطمئن ويسكن إلى ربه ويفوض أمره إليه. Yang ketujuh apa tadi? Membuat lebih tegar dalam menghadapi musibah. Orang hidup di dunia itu tidak mungkin enak terus, itu tidak mungkin. Pasti ada saatnya dia tidak enak. Tidak mungkin dia sehat terus. Pasti ada saatnya dia sakit. Tidak mungkin dia senang terus. Ada saatnya dia sedih. Tidak mungkin dia tertawa terus. Bahaya. Ada saatnya dia menangis. Ada tawa, ada tangis. Ada kaya, ada miskin. Ada rezeki suatu saat lancar, ada suatu saat seret. Ketika orang memahami Asmaul Husna, lalu dia mengalami musibah apapun bentuknya, dia akan lebih tegar. Saya tidak katakan dia tidak sedih, karena sedih itu sesuatu yang manusiawi. Masa anaknya mati orang sedih? Ya. Masa putra ini jenengan ketabrak motor, alhamdulillah, ya orang mungkin, ya pasti dia akan sedih. Tapi tegar atau tidak? Kalau orang yang beriman, yang faham tentang Asmaul Husna, dia akan tegar ketika menghadapi musibah. Apa hubungannya antara tegar menghadapi musibah dengan Asmaul Husna? Nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, fa idza alimal 'abdu anna rabbahu alimun hakimun adlun la yadhlimu ahada. Ketika seorang hamba tahu bahwa Allah itu alim. Alim artinya maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Adlun maha adil. La yadhlimu ahada. Tidak pernah Allah itu menzalimi seorang pun. Ketika dia faham nama-nama ini, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, tidak pernah menzalimi seorang pun dari hambanya. Ketika dia yakini itu, maka saat ditimpa musibah, langsung dia ingat nama Allah. Allah maha tahu ini yang terbaik buat kita. Allah maha bijaksana. Pasti di balik musibah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Allah maha adil. Tidak mungkin Allah bermaksud ingin menzalimi, mencelakai, menterlantarkan kita. Maka ketika dia dapat musibah, apapun bentuk musibah tersebut, dia langsung ingat Allah maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah ini, karena Allah tahu di balik musibah ini ada kebaikan. Apa Ustaz hikmah di balik musibah? Banyak sekali. Musibah itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Milih mana? Akan digugurkan dosa di dunia atau dibersihkan di akhirat? Milih mana? Kalau di akhirat, dibersihkannya tidak ada cara lain kecuali dibakar di neraka. Untuk dibersihkan sampai bersih. Dan tidak ada di antara kita yang akan kuat untuk menghadapi dan menanggung siksaan neraka. Tidak akan kuat. Ya. Maka kasih sayang Allah buat hambanya dibersihkan di dunia daripada nanti dibersihkan di akhirat. Membersihkan apa tadi? Dosa. Mengangkat derajat. Derajat di mana? Di surga. Rasulullah SAW menjelaskan ada sebagian manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan memiliki derajat yang tinggi di surga, tapi amalannya nggak ngejar. Amalannya orang ngoyok.
Dia sudah ditakdirkan sama Allah punya derajat yang tinggi, tapi amalannya nggak ngejar. Terus bagaimana caranya? Allah kasih ujian kepada dia. Dan ujian yang Allah berikan kepada dia macam-macam. Kata Nabi SAW, ibtalahu Allahu fi jasadihi, au fi malihi, au fi waladihi. Allah subhanahu wa ta'ala kasih musibah kepada dia, tubuhnya, fisiknya sakit. Au fi malihi, atau dalam hartanya berkurang, atau bahkan mungkin suatu saat bangkrut. Au fi waladihi, atau Allah kasih musibah anaknya meninggal dunia yang sangat dia sayangi, yang sudah dia tunggu-tunggu bertahun-tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kesabaran kepada orang tersebut supaya dia bisa mencapai derajat yang tinggi di surga yang sudah Allah takdirkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Akan diangkat apa tadi? Derajatnya. Seandainya dia berpikir bahwa musibah yang dialami di dunia ini, sakit, ada yang meninggal dari anaknya, hartanya berkurang, itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang tinggi di surga, maka musibah itu akan terasa ringan. Karena apa yang Allah sediakan di surga jauh lebih menggiurkan dibandingkan apa yang kita rasakan di dunia. Pernah kan saya sampaikan hadis riwayat Bukhari tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga, yang terakhir masuk ke surga. Bagaimana yang dia dapatkan? Dalam hadis riwayat Bukhari, fa inna laka mithlud dunya wa asharatu amsalihha. Sesungguhnya engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan dunia seisinya 10 kali lipat. Berapa? Dunia seisinya 10 kali lipat. Bukan Purbalingga seisinya, dunia seisinya. Dari ujung timur sampai ujung barat, itu akan diberikan kepada manusia yang derajatnya paling rendah di surga. Coba Anda bayangkan. Ini padahal derajat yang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih tinggi? Bagaimana yang di atasnya lagi? Makanya orang yang paham tentang Asmaul Husna, seberat apapun musibah yang dia hadapi, dia akan tegar. Bukan tidak sedih. Sedih, tapi dia tetap bisa tegar menghadapi musibah tersebut. Ini adalah poin yang berapa? Poin yang ke-7. Kita lanjutkan yang ke-8 sebelum dibaca. Ibu-ibu yang tidak bisa mengkondisikan anaknya, silakan dibawa ke bawah. Putra putrinya yang merasa ibu punya putra putri yang masih lari-lari, masih mengeluarkan suara yang mungkin mengganggu yang lainnya, kalau memang tidak mampu untuk mengkondisikan supaya tenang, silakan dibawa kemana? Ke bawah. Di bawah ada tempat bermain. Ya, di bawah ada tempat bermain dan insya Allah tetap bisa mendengar suara pengajian ini. Taib, yang ke-8. Thaminan, fahmu ma'ani asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi tariqun ila mahabbatillahi wa ta'zimihi wa rajaihi wal khawfi minhu. Wa fi dhalika yaqulu al-'Izz ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala, fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala wasilatun ila mu'amalatihi bi thamaratiha min al-khawfi wal rajai wal mahabati wal mahabbati wat tawakkuli wa ghairi dhalika min thamarati ma'rifati as-sifat. Yang ke-8, alasan kita mengkaji Asmaul Husna karena akan menumbuhkan perasaan cinta dan pengagungan kepada Allah. Apa? Menumbuhkan perasaan cinta dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba itu semakin cinta, semakin kenal, maka dia akan semakin cinta. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya. Kalau dia enggak kulino,
gak pernah dia belajar Asmaul Husna, tidak akan cinta sama Allah. Semakin dia mendalami Asmaul Husna, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Bukan cuma cinta, dia akan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang dinukil di sini adalah Imam Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Kata beliau, fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala, memahami nama-nama Allah, wasilatun ila muamalatihi bithamaratiha, adalah merupakan sarana untuk bisa kita berinteraksi kepada Allah dengan buah pengenalan kita terhadap Asmaul Husna tersebut. Apa buahnya? Kalau orang sudah mengenal nama-nama Allah, minal khaufi, dia akan merasa takut kepada Allah. Warrajai, akan senantiasa berharap kepada Allah, tidak gampang putus asa. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah berkenan untuk menerima taubat kita siang dan malam. Sehingga jangan pernah berpikir, aku umure wis 20 tahun. Wis 20 tahun ora salat, enggane aku umure 20 tahun, apa kira-kira setahun gue bisa penebus buat yang 60 tahun itu? Bisa. Kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan semua dosa yang kita kerjakan sebelum bertaubat. Sehingga orang yang kenal tentang nama Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghafur, Maha pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf. Orang yang memahami nama-nama ini, dia akan terus punya harapan dalam hidupnya, tidak akan pernah putus asa. Ya. Itulah efek dari kita mengenal Asmaul Husna. Wal mahabah, dan juga rasa pengagungan, rasa hormat kepada Allah. Kenapa orang banyak menistakan kalam Allah? Kenapa banyak orang menistakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak kenal Allah. Makanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal seandainya dia tahu bagaimana kebesaran Allah, maka pasti dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbati wat tawakkuli, dan juga akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemarin sempat kita singgung, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki seluruh hamba, maka tidak ada alasan untuk tidak tawakal kepada Allah. Masa kalah sama cecek? Kalah sama cecek. Ya. Pernah jenengan lihat cecek bunuh diri? Ya. Padahal makanannya lebih sulit dibandingkan kita. Ya. Makanannya cecek apa? Nyamuk. Nyamuk kan bisa terbang. Cecek gak bisa terbang. Ya. Apa pernah cecek protes sama Allah, ini salah desain? Kok nggak kebalik, saya yang bisa terbang, terus nyamuknya yang merayap? Secara logika manusia lebih mudah mana? Ceceknya merayap, nyamuknya terbang, atau ceceknya terbang, nyamuknya merayap? Lebih mudah ceceknya terbang, nyamuknya merayap. Secara logika manusia. Tapi Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan cicak merayap, nyamuknya terbang, tapi cicak tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bertawakal kepada Allah. Karena rizki seluruh makhluk, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Yakin cecek, masa kalah karo cecek? Ya.
Cecek itu nggak punya ijazah. Kita ini punya ijazah S1, nganggur. Si kepriwe. Ya. Ustaz, preman nih Ustaz. Yang golet. Masa kalah sama cecek? Ya. Maka orang kenal Allah akan tumbuh tawakal, rasa cinta, rasa harap, dan seterusnya. Ini alasan yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9. Iqra. تاسعا إن في تدبر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته أكبر عون على تدبر كتاب الله تعالى حيث أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن في قوله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونظرا لأن القرآن الكريم يكثر فيه ذكر الأسماء والصفات حسب متعلقاتها فإن في تدبرها بابا كبيرا من أبواب تدبر القرآن. Alasan yang ke-9 kenapa kita harus ngaji Asmaul Husna, karena akan membantu tadabbur Al-Quran. Apa yang ke-9? Membantu tadabbur Al-Quran. Tadabbur niku napa? Tadabbur itu artinya merenungi, artinya meresapi. Jadi kita ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh untuk merenungi isi Al-Quran, disuruh untuk meresapi isi Al-Quran. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu. Apa kitab itu? Al-Quran. Kepadamu, kepada siapa? Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul SAW mubarakun, penuh dengan berkah. Maka siapapun yang mengikuti jalan Al-Quran, hidupnya akan berkah. Dan siapapun yang meninggalkan Al-Quran, hidupnya akan susah. Kapan itu saya membaca sambutannya proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan sambutan atas diterbitkannya terjemahan Al-Quran. Perkataannya bagus sekali, cuman kata Allah saya nggak bawa sekarang. Ya, di situ seingat saya kira-kira maknanya Al-Quran adalah jalan keselamatan. Siapapun yang mengikuti jalan Al-Quran, dia pasti akan selamat. Siapapun meninggalkan Al-Quran, dia akan celaka. Masya Allah, bagus itu. Ya, cuman belum, saya lupa nggak saya tulis itu. Ada di rumah itu. Masih pakai ejaan yang ya, doeloe. Ya. Bagus isinya, Masya Allah. Ya. Dia kasih kata sambutan atas penerjemahan Al-Quran pada tahun itu, pada saat itu. Mubarakun, Al-Quran itu penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, Al-Quran diturunkan itu supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran salah satu tujuannya diturunkan adalah untuk ditadaburi, untuk diresapi, untuk difahami. Setelah difahami kemudian diamalkan. Terus apa hubungannya dengan Asmaul Husna? Ketika kita faham Asmaul Husna, maka kita akan terbantu bisa meresapi isi dari Al-Quran. Kenapa demikian Ustadz? Karena Asmaul Husna di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan. Bahkan saya pernah sampaikan di sini, hampir setiap halaman Al-Quran di dalamnya ada Asmaul Husna. 1, 2, 3 bahkan bisa sampai 10. Setiap halaman. Ya. Sehingga ketika kita faham Asmaul Husna, kita akan terbantu untuk memahami sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Contoh misalnya surat Al-Alaq ayat 3. Al-Alaq niku surat apa? Iqra. Surat Iqra. Mungkin kalau saya sebutkan surat Iqra langsung nyambung ya. Al-Alaq apa ya? Mikir dikit ya. Ya udah, surat Iqra ayat 3. Apa bunyinya? Bagus. Iqra wa rabbukal akram. Iqra artinya apa?
bacalah. Bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Rabbmu itu maha pemurah. Bacalah. Rabbmu Allah itu maha pemurah. Apa hubungannya antara baca dengan kemurahan Allah, kemaha pemurahan Allah? Apa hubungannya? Banyak di antara kita seharusnya bacakan Allah maha mengetahui, alim gitu. Enggak. Allah sebutkan di sini Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ingat Allah itu maha pemurah. Kata para ulama tafsir sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, Iqra itu aslinya kan tertuju kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita disuruh baca. Padahal beliau tidak bisa baca. Ya. Bagaimana orang tidak bisa baca disuruh baca? Apa yang muncul perasaan dalam hati? Cemas, khawatir. Bahkan diceritakan dalam hadis saat ayat ini turun, Nabi kita SAW itu didekap dari belakang. Dipegang, didekap sampai hampir-hampir Nabi kita tidak bisa bernafas. Coba bayangkan, itu sendirian di dalam gua yang gelap. Priwe jajar. Munjenengan nang dalan sing padang dilutik be langsung. Urus sempat Melayu semaput dhisik. Ini bayangkan Anda. Di gua gelap, di gunung sendirian, malam-malam tahu-tahu ada suara Iqra, baca, dan beliau nggak bisa baca. Maka kemudian di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Allah itu maha pemurah. Dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah akan membantumu untuk bisa membaca. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan perintah ini. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha penyayang. Dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantumu untuk bisa membaca dan memahami apa yang Allah perintahkan untuk dibaca. Kira-kira kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, bacalah, ngajilah, walaupun IQ-mu rendah, ora usah khawatir. Sing penting ngaji. Kira-kira seperti itulah. Ya. Walaupun wis tua, pengajian sejam sing nyantol pirang menit. Ora apa-apa, Allah itu maha pemurah. Dengan kemurahan Allah Azza wa Jalla, dengan kasih sayangnya Allah, walaupun yang kita dapatkan mungkin terbatas ilmunya, tapi Allah akan berkahi ilmu tersebut. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Ya. Dan kita tidak akan bisa tadabbur seperti itu kalau kita tidak paham makna Al-Akram. Al-Akram salah satu Asmaul Husna yang artinya apa tadi? Maha pemurah. Ya. Maka salah satu cara supaya kita bisa tadabbur Al-Quran adalah dengan memahami Asmaul Husna. Semakin banyak Asmaul Husna yang kita pahami, maka akan semakin banyak ayat Al-Quran yang bisa kita pahami. Ketika kita paham nama Allah, Allah. Ketika kita paham nama Allah, Ar-Rahman. Ketika kita paham nama Allah, Ar-Rahim. Berapa kali terulang Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam Al-Quran? Berkali-kali. Sehingga akan banyak sekali ayat yang Allah buka untuk kita untuk bisa kita fahami maknanya. Ini alasan yang keberapa? Alasan yang ke-9. Alasan yang ke-10. Naam, asyiran. عاشرا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يحب وما يكره،
ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. Alasan yang ke-10, melatih beradab kepada Allah. Dengan kita memahami Asmaul Husna, maka kita terlatih untuk beradab kepada Allah. Mungkin sebagian orang itu aneh dengar kata beradab kepada Allah. Selama ini mungkin kata adab itu identik dengan sesama manusia. Etika selama ini identik dengan sesama manusia. Betul, itu salah satunya. Tapi justru adab yang paling penting adalah adab kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya beradab sama manusia tapi tidak beradab sama pencipta alam semesta? Apa manfaatnya? Ya. Berarti orang penting Ustaz adab sama manusia. Penting. Tapi lebih penting dari itu adab kepada Allah. Karena jasa Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Kenapa kita beradab kepada orang tua kita? Karena jasa orang tua besar sekali kepada kita. Nah, jasa Allah kepada kita dengan jasa orang tua kepada kita besar mana? Besar jasa Allah kepada kita. Sehingga seandainya kita sesama manusia beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus lebih beradab lagi. Seandainya kepada orang tua kita beradab, maka kepada Allah kita harus lebih beradab lagi. Dan seseorang akan bisa beradab dengan baik kepada Allah seandainya dia faham Asmaul Husna. Ini sih jam berapa? Belum masuk waktunya? Belum, alhamdulillah. Masih kurang berapa? Jam 7:07? Masih kurang 7 menit. Oh ya, masih panjang. Melatih beradab kepada siapa tadi? Kepada Allah. Contoh misalnya, banyak orang itu mulai kurang beradab kepada Allah ketika sudah menyentuh masalah rizki. Ketika sudah menyentuh masalah rizki. Kapan itu Ustaz? Ketika rizkinya seret. Mulai itu adabnya sama Allah mulai berkurang. Nyong dene wis kesel kayak gie kuroli semene. Kepriwe sih? Ini Anda ini tidak sadar kalau sedang protes kepada yang memberi rizki. Siapa? Allah. Padahal yang membagi-bagi rizki, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si A jatahnya sekian, si B jatahnya sekian. Itu siapa? Allah. Maka ketika orang paham bahwa Allah itu Al-Adil, Allah itu Maha Adil, seberapapun rizki yang dia dapat, dia akan tetap bisa bersikap baik kepada Allah. Seberapapun jatah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus paham bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita tidak melulu bentuknya duit. Rizki itu bisa berupa duit. Rizki itu bisa berupa kesehatan. Rizki itu bisa berupa keturunan. Rizki itu bisa berupa keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Ya. Rizki itu bisa berupa ketenangan hati. Dan rizki yang paling besar adalah keimanan, bisa ngaji, itu rizki. Ya. Ada seorang kaya raya, miliarder. Ya. Diceritakan dia sedang naik kendaraan sama sopirnya sama istrinya. Allah menakdirkan di tengah jalan kecelakaan. Istrinya meninggal dunia saat itu. Dianya, laki-laki ini cacat seumur hidup. Semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kecuali mulutnya bisa bicara, matanya bisa melihat. Otaknya masih utuh, masih bisa berpikir, masih bisa merasakan. Tapi seluruh anggota tubuhnya lumpuh. Sopirnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Satu mobil.
Maka setelah dirawat, setelah sembuh itu maksudnya sudah bisa pulang, dia bilang, ini rumah kamar saya yang mewah ini buat sopir saya. Ya, karena sopirnya ini yang melayani dia seluruh kebutuhannya, makan, minum, nun sewu, mau ke belakang, ya, mau cepok, mau apa, semuanya dilayani sama sopirnya ini. Dari pagi sampai malam. Pernah suatu malam orang miliarder ini punggungnya terasa gatel. Pengen banget ngukuri, tapi nggak bisa ngukuri karena tangannya ini nggak bisa bergerak. Dia mau manggil sopirnya ini, kasihan, dari pagi sampai malam sudah melayani dia. Nangis dia. Dia cerita, saya ini punya duit di rekening $600 juta. Berapa? $600 juta. Pira gue? $1 itu 14.000. Berarti berapa rupiah? 8,4 triliun. Nolnya orang ngerti nyong pira gue. Saking akeh. Kata dia, ya Allah, andaikan Allah berkenan untuk bisa menggerakkan tanganku ini aku gerakkan dan aku bayar 8,4 triliun, aku akan keluarkan 8,4 triliun. Harganya kukur-kukur. Ketika kita tahu Allah Maha Adil, maka kita tidak akan pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hidup itu sawang sinawang. Anda melihat orang kaya itu bahagia, orang kaya itu melihat Anda bahagia. Ya. Sehingga ketika orang faham Asmaul Husna, dia akan lebih beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia akan faham, oh si fulan dikasih rizki sama Allah berupa kekayaan, saya alhamdulillah dikasih sama Allah rizki berupa keturunan. Ada orang kaya raya, orang yang lain, bukan orang yang pertama ini, kaya raya, tapi gak dikasih keturunan sama Allah. 65 tahun nikah gak punya anak. Suatu saat dia sedang naik mobil mewah gitu kan, dipanggil sama para kuli-kuli bangunan, dia orangnya Masya Allah tawaduk gitu, suruh duduk bareng, ayolah duduk bareng. Akhirnya dia duduk sama kuli-kuli tadi itu. Ya. Kemudian kuli-kuli bangunan tersebut mengatakan, Masya Allah enak ya hidupnya jenengan. Ya. Ya. Dia balik tanya, kamu punya anak berapa? Saya punya 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu mau seluruh anakmu itu meninggal diganti dengan duit yang aku miliki? Mau jenengan? Ya gak akan pernah mau. Jangankan 6 anak semuanya dipundut sama Allah SWT. Satu pun kalau diganti dengan harta sekian ratus juta, gak akan mau kita. Ya, saya melihat kalian bahagia, kalian melihat saya bahagia. Udah begitu sawang sinawang. Ya, ini yang keberapa? Yang ke-10. Nah, yang ke-11. الحادي عشر المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها فيجتهد في إصلاحها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أركان الكفر 4: الكبر والحسد والغضب والشهوة. ومنشأ هذه 4 من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. Yang ke-11, dengan kita belajar Asmaul Husna akan menyadarkan akan kekurangan diri kita. Akan menyadarkan tentang kekurangan diri kita untuk terus diperbaiki. Jadi semakin kita mengetahui dan mengenali kesempurnaan Allah, akan semakin kita sadar dengan
ketidaksempurnaan kita. Semakin kita mengetahui keluasan ilmu Allah, kita akan semakin mengetahui betapa sempitnya ilmu kita. Semakin kita mengetahui kedermawanan Allah, semakin kita sadar betapa kita masih jauh dari potret seorang dermawan. Semakin kita memahami Allah Maha Pemaaf, semakin kita faham kita ini masih sulit memaafkan orang lain. Saya tanya, dalam sehari kita berbuat salah sama Allah berapa kali? Berapa kali? 10? 10? Lebih? 20? Seket? Misal nih 50 kali. Kita berbuat salah sehari sama Allah 50 kali. Seandainya setelah 50 itu setiap kali kita melakukan kesalahan kita minta maaf sama Allah, minta maaf, kita minta ampun, kita bertobat, diterima nggak sama Allah? Wallahi diterima. Allah akan terima. Tapi coba kita punya pembantu. Sehari itu pembantu salah 50 kali. 50 kali gue macam-macam. Piring pecah, gelas pecah, keramik pecah, ya, nyetrika kosong, masak kosong. Coba apa yang terjadi? Maaf, silahkan keluar. Ketika kita tahu betapa Allah itu Maha Pemaaf, kita akan tahu kekurangan kita ini banyak banget gitu loh. Ketika kita paham kekurangan, kita perbaiki. Ya. Dan ini baru kita mengkaji tentang bagaimana sifat pemaaf Allah. Belum kita pahami, belum kita kaji sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Ini kalau waktunya nggak mepet, kita akan jabarkan lagi. Ya, yang terakhir, Tsani Asyar 12. الثاني عشر الآثار السيئة والنتائج الوخيمة التي تنتج من فقد العبد لمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وعدم فهمه لها وتدبرها وتعبد لله تعالى بها. ويجلي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى آثار هذا الفقد أو ضعفه فيقول أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه. Yang ke-12, dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Jadi kenapa kita belajar Asmaul Husna? Karena kalau kita tidak belajar akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Ya. Jadi jangan dipikir nggak ada apa-apa kalau kita ini nggak belajar Asmaul Husna. Oh, ada apa-apa. Ya, banyak apa-apanya. Dampak buruknya itu banyak. Di antara yang paling kelihatan adalah tidak tenang hidupnya. Gelisah, nggak nyaman, nggak bahagia. Itu pasti itu. Ya. Siapapun yang jahil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka hidupnya akan susah, hidupnya akan gelisah, akan galau, tidak mendapatkan ketenangan. Itu baru di dunia, belum lagi dampak buruk di akhirat. Ya. Makanya kita belajar Asmaul Husna, alasan yang ke-12 supaya kita tidak terkena dampak buruk dari tidak mengenal Asmaul Husna. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.